Mau cerita sedikit, saat kemarin saya datang ke pengadilan guna dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelum memasuki ruang sidang, saya didatangi seorang jaksa pendamping JPU. Lalu mengatakan kepada saya, Pak Joni, setelah sidang selesai, tolong datang ke kantor ya, karena ada surat yang harus Pak Joni tanda tangani. Saya lalu bertanya, surat apa Pak? Beliau menjawab, saya tidak tahu, pokoknya datang saja ke kantor. Karena saya berpikiran ini ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, selesai sidang saya pun buru-buru datang ke kantor Kejari Tanah Datar. Setibanya di kantor, saya ditemui salah seorang staf, bukan jaksa ya. Lalu saya disodorkan surat pertanggungjawaban atau SPJ untuk ditandatangani dan sebuah amplop yang berisikan uang. Awalnya saya berpikir ini uang sogokan, tapi setelah saya jernihkan logika berpikir saya, nggak mungkin rasanya jaksa nyogok saya. Masa nyogok suruh tanda tangan SPJ, di mana SPJ itu dibunyikan jumlah nominal uang yang saya terima dan itu adalah uang pengganti transportasi saya sebagai saksi. Saya pun lalu bertanya, ini dasarnya apa Bu pemberian seperti ini? Apakah ada ketentuan yang mengatur? Dia pun lalu menjawab, saya tidak tahu, saya hanya diperintahkan untuk menyodorkan SPJ ini untuk Bapak tanda tangani dan menyerahkan amplop ini ke Bapak. Sesampainya di rumah saya membuka KUHP lalu mencari rumusan pasal yang mengatur tentang penggantian uang transportasi bagi saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan. Alhamdulillah, saya tercerahkan serta terupdate pemahaman hukum saya. Ternyata ada pasal 229 KUHP yang berbunyi ayat satunya, saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi pemanggilan dalam rangka pemeriksaan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapat pengganti biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di ayat 2-nya berbunyi, pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahu kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Poinnya yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin pernah di antara kita menerima panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pengadilan, tapi tidak pernah menerima haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 KUHP tadi. Tapi bicara hak dan kewajiban, sebagai warga negara yang baik, kita wajib memenuhi panggilan saksi oleh aparat penegak hukum dari semua tingkatan. Dan ada konsekuensi hukumnya jika kita tidak memenuhi panggilan itu. Selain berbicara kewajiban, kita juga punya hak, yaitu menerima penggantian biaya transportasi sebagai saksi sebagaimana yang diatur oleh pasal yang saya sebutkan tadi. Disinilah kita dituntut untuk melek hukum. Kalau sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai hak kita itu, berarti negara sudah menganggarkan untuk itu. Kita tidak bicara nominal, berapapun nominalnya yang menjadi hak kita itu harus kita ambil. Jangan sampai kita memberi celah korupsi bagi oknum aparat penegak hukum karena kita abai dengan hak kita itu. Bayangkan jika satu perkara dibutuhkan antara 8 sampai 10 orang saksi dan semua saksi itu tidak diberikan haknya oleh oknum aparat penegak hukum itu. Lalu siapa yang mengambil uang itu? Tentu oknum aparat penegak hukum itu. Berarti kita berkontribusi memberi celah korupsi bagi oknum aparat penegak